Insya Allah aku pengen banget di Universitas Indonesia, UI. Sama UGM, kalau nggak Undip. Oke, jurusan sastra. Ya, Dan di peminatannya ngambil? peminatannya sastra. Udah pindah ke sastra lagi. Udah pindah ke sastra lagi. Dulunya kedokteran, cuman sekarang udah pindah ke sastra. Berarti sekarang nggak boleh pindah-pindah lagi nih? Udah, nggak boleh. Karena udah kelas 11 kan kamu ya? Kelas 12. Oh iya. Udah akhir. Kamu tuh sekarang udah kelas, kamu udah 3 tahun di sini ya? Iya dong. Oh, saya merasa kamu tuh masih 2 tahun di sini. Untuk adik-adik aku yang kelas 10, 11 sama yang mau baru masuk, tetaplah semangat, berjuang sesuai dengan bakat kalian aja. Jangan ikuti kemauan orang, karena kemauan diri kita sendiri tidak diketahui oleh orang lain. Asik, jadi fokus sama apa yang kita kuasain, Ya, apa yang kita sukain, ya. Jangan mikirin kata orang, kamu bagusnya gini, kamu Ya. bagusnya gini. betul. Karena yang tahu diri kita, yang tahu kemampuan kita ya kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah sudah ada salah satu siswa kita yang berprestasi di tingkat provinsi. Sekarang lagi goes to OSN provinsi. Tepuk tangan untuk Cahaya, luar biasa. Kita sebelumnya udah pernah podcast belum sih, Cahaya? Belum. Oh, udah baru first time ya? Iya. Oh, kamu mah seringnya main ke ruangan ini doang ya? Cuman Iya. jarang podcast ya? Ada baru kali ini kita podcast bareng sama Cahaya. Dan sekarang ini Cahaya lagi persiapan untuk OSN Iya. di tingkat provinsi. Berarti kamu mewakili ICMS. di tingkat mewakili kecamatan juga berarti ya? Iya, sama alhamdulillah kita lanjut ke provinsi sih. Lanjut ke provinsi. Perwakilan dari Bogor berapa orang? Tahu nggak? Enggak, kalau Bogor itu kayaknya ada beberapa aja sih. Oh, Kabupaten Bogor tahu? Kan kita dari kabupaten nih. Nah, kamu tahu perwakilan dari Nggak. Kabupaten Bogor? Enggak. Berarti dari CMS cuma kamu sendiri? Iya. Ini sistemnya kita per kelompok atau gimana sih nantinya? Apa Sudah individu. Oh, individu. Kapan lombanya? Insya Allah tanggal 28. 28 ini. Ya, Oke. tinggal 8 hari lagi. Yang Kang Valdo tahu itu kamu itu kuatnya di bahasa Indonesia sebelumnya. Iya. Sering banget Kang Valdo, aku punya cerpen, aku punya cerita, aku punya ini segala macam, aku mau nulis ini. Tiba-tiba OSN-nya biologi. Kan kita kaget nih. Iya. Ya kan? Nah, boleh dikasih tahu nggak nih apa yang akhirnya mendorong kamu ke biologi? Sebenarnya tuh sebelum dari bahasa Indonesia emang aku udah masuk ke biologi kan. Oh, peminatannya biologi. Iya. Oke. CBS-nya biologi juga. Apa yang bikin biologi? Kamu milih biologi apa? Prakteknya sih. Apa praktik biologi? Alhamdulillah kita udah melakukan praktek kayak telur asin terus sama bedah. Alhamdulillah nanti akan Bedah tikus. bedah katak. Oh, bedah kata. Enggak lah, bedah hewan. Tapi itu insya Allah. Oh, gitu. Bedah katak tapi sun bedah Iya. katak. Titik awal kamu suka biologi apa? Materi sama praktek langsung. Oh, gitu. Aku lebih suka praktek di alam daripada di kelas. Wow. Dari sekian banyak pelajaran IPA yang ada dan kamu condongnya biologi. Iya. Dari SMP kamu suka biologi. Iya. Memang suka sama alam berarti. Iya. Pecinta alam. Iya. Kamu ngefans Fiersa Besari. Enggak tahu. Kayaknya enggak tahu ya. Tahu. Oh, tahu. Oke. Boleh nggak ceritain soal bagaimana perjalanan kamu menuju OSN ini? Sebenarnya tuh sebelum Naik mobil apa maksudnya? kita online Kang. Oh, enggak. Online Kang dari CBS Kang. Bercanda. Gimana perjalanannya sampai ikut OSN? Dulu kelas 10 kita udah pernah ngikut. Aku pernah ngikut, tapi alhamdulillah gak lolos. Sayangnya belum rezeki. Ya. OSN kabupaten berarti? Ya, biologi lagi. OSN kabupaten, biologi. Nggak lolos? Ya. Oke. Jadi kelas 11 aku ngambil lagi, alhamdulillah lolos. Jadi perwakilan CMS jadi satu-satunya. Widih. Ada berapa orang yang ikut di tahun ini untuk OSN biologi? Cuman kamu doang? 3. Oke, dari 3 orang itu
Aku doang. Alhamdulillah kamu yang dapat rezeki untuk lolos mewakili CMS di tingkat provinsi. Iya, Menarik nih. Eh kalau bicara soal OSN sendiri, pressure-nya beda nggak sih dengan lomba-lomba lain? beda. Apa bedanya? Kalau ASN ini kan langsung dari pemerintah dan itu diadakan di semua kabupaten dan kita harus mengalahkan semua kabupaten. Dan kita apalagi CMS itu boarding dan persiapannya sangatlah singkat, padat apalagi dengan kegiatannya. Nah, tadi sempat kamu bilang kamu ikut CBS-nya adalah Biologi. biologi. Mungkin adalah itu solusi di Iya. mana dengan waktu yang mepet Iya. ya kamu bisa mempersiapkan untuk lomba. Karena di CBS sendiri ayah bunda kita itu anak-anak belajar satu mata pelajaran yang memang mereka suka atau mereka kuasain Iya. selama 4 jam di hari Jumat. Nah, salah satunya Cahaya nih, Cahaya milih biologi. Iya. Berarti di hari Jumat Cahaya belajar satu mata pelajaran biologi Biologi. aja. Nah, ketika proses CBS itu lebih ke materi atau lebih ke ini menjawab soal apa gimana? Tergantung. Kita kan sebelum OSN itu kita sempat ke Bogor, ke Istana Bogor untuk menganalisis tumbuhan. Kebun Raya Bogor. Ya. Oh ya, tetanggaan sih sama Istana Bogor. Oke, terus? Terus karena kita juga untuk adiwiyata sekalian kita untuk menganalisis tumbuhan di sana. Dan di situ biasanya CBS biologi itu ada praktik sama materi lebih banyaknya. Oh, jadi ketika CBS tuh malah banyak keluar juga gitu. Ya, Ih, seru ya ke Kebun Raya Bogor ya CBS-nya ya. Seru banget tuh. Oke, tadi CBS akhirnya dengan persiapan yang mepet pun bisa tetap mempersiapkan dengan Bisa. maksimal gitu kan. Nah, ya. dari OSN kabupaten ke OSN provinsi itu jaraknya berapa lama, Caya? 3 minggu. Mepet juga ya. Awalnya ICMS ngira kita bulan Agustus. Tapi ternyata dalam 1 bulan yang sama Mundur. berarti. Dipercepat gitu ya. Ya. Wow. Gimana tuh Cahaya persiapannya sampai hari ini? Mau nggak mau ya kita gas Extra terus. time ya? Ya. Dan guru biologinya aman untuk ngajarin kamu Alhamdulillah aman. pagi, sore, siang, malam? Aman. Maksudnya kan kita ada klinik belajar nih malam. Ya. Dibimbing juga sama guru biologinya malam-malam. Ya. Sore hari gimana sore hari? Sore hari dibimbing juga. Jadi bimbingan intens nih ya. Ya. Pembelajaran intens luar biasa. Wah luar biasa Masya Allah ya. Nah selama persiapan biologi ini materi apa yang menurut kamu paling sulit? Bedah katak. Enggak, tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Karena kalau tumbuhan tuh lebih rinci daripada hewan. Kalau hewan kan agak sama dengan manusia, cuman kalau untuk tumbuhan dia lebih rinci terus banyak strukturnya. Nah bagaimana cara kamu bisa memahami materi yang sulit ini? Baca soal. Sesimpel baca soal aja kah? Enggak, setiap soal pasti ada kata kuncinya. Contoh kayak gimana contoh coba. Soal yang paling sulit yang kamu temuin sejauh ini apa selama proses latihan? Banyak sih Kang. Satu aja, jangan banyak, satu aja. Yang pasti di situ nanti bakal dikasih gambar. Gambar struktur dan kita harus jawab salah atau benar. Oh gitu salah satunya dan itu harus menghafal berarti ya? Iya. Menghafal di setiap struktur-struktur tumbuhannya. Iya. Kalau hewan struktur organ hewannya gitu ya. Iya. Di situ yang tantangannya. Cuman enaknya biologi mah nggak ada rumus gak sih? Iya. Iya kan ya? Iya. Biologi adalah cabang dari ilmu pengetahuan alam yang tanpa rumus. Iya. Cuman memang banyak yang dihafal aja. Tapi seru. Ya kan ya? Yang dihafal banyak nih. Iya. Luar biasa. Oke. Sekarang menuju dari podcast ini dibuat. Terus sampai dengan nanti tanggal berapa tadi? 28. Berapa hari lagi tuh berarti? Sekarang tanggal 20 ya? Ya, 8 hari. 8 hari lagi. Besok udah uji cobanya, Kang. Uji coba apa nih? SIM? Uji coba OSN. Jadi nanti pengawasan dinas bakal datang ke sini lagi. Untuk uji coba kamu sendiri? Iya. Kamu seorang? Iya. Just you? Iya. Only you? Iya. Asik. Dan nanti ada 2 pengawas dari Zoom sama yang datang ke sini. Uji coba soal tuh maksudnya gimana sih? Dari kecamatan, dari kabupaten? Dari provinsi.
Dari Jadi nanti provinsi? kita dikasih contoh soal. Mm-mm. Itu di situ, tapi nanti ada beberapa pasti ada yang diganti nanti pas soal di hari hanya. Cuman ini sebagai gambaran untuk kita aja. Oh enggak, jadi dari provinsi datang ke sini hanya untuk kamu membawakan soal-soal ujian. Soalnya udah ada di online. Oh, jadi datang ke sini untuk Ngawas kenal. aja. Oh, untuk ngawas. Tapi dari provinsi langsung. Ya, dari pemerintahnya langsung, dari sananya. Sendiri itu dalam ruangan kayak face to face bareng sama pengawasnya. Iya, Ih, apa nggak tegang tuh besok tuh? Enggak dong pasti ya. alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bertawakal kepada Allah ya. Karena kita insya Allah kalau sudah berusaha semaksimal mungkin ya kan. Kita tinggal berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua ini milik Allah cahaya. Gitu ya. Aldi Tahir berkata seperti itu cahaya. Jadi serahkan semuanya sama Allah ya. Tapi kamu pede bisa menjawab itu semua. Alhamdulillah ya. Saya luar biasa cahaya. Dengan dukungan teman-teman sama dukungan guru juga alhamdulillah. Saya nggak nyangka loh kamu saya masih nggak percaya kamu di biologi maksudnya. Kamu sering banget setor cerpen soalnya. Saya ini kalau bisa ngumpulin cerpennya Cahaya nih jadi buku nih. Cerita-cerita Cahaya misalnya. Ya kan? Nah, tiba-tiba ikut lomba biologi kan kaget ya kita ya di sini ya. Nah, harapan kamu nanti ketika di provinsi apa Cahaya? Tentunya menang sih pasti sih. Iya. Maksudnya, ada target untuk nasional? Ada. Yang pastinya ada. Dari 1 sampai 10 seberapa yakin kamu bisa lolos sampai nasional? 8. Oh. Ini Soalnya dari soal yang sebelumnya kita udah baca-baca sih, Kang. Dan emang dari sananya udah dikasih soal langsung. Jadi ada latihan. Jadi kamu sudah prefer latihan. Ya. Saya ngelihat sih kan kita kan di sini kan juga ini ya keliling ya. Kadang-kadang tiap malam ngeliatin anak-anak belajar. Cahaya termasuk salah satu yang di kelas sendiri sama guru berdua gitu terus untuk belajar. Serius banget belajarnya untuk hafal materi. Wah, luar biasa. Menurut kamu seberapa besar peran guru pembimbing kamu untuk OSN ini dalam perjalanan kamu menuju OSN provinsi? Pasti sangat besar dong, Kang. Besar sekali ya, luar Iya. biasa ya. Tanpa guru juga kita nggak bakalan bisa maju. Pernah nggak sih kamu di titik mengeluh sama guru? Hah? Pasti ada pernah. Kayak, udah bu, gitu kan. Tapi pernah. gimana respon guru terhadap itu semua? Yang pasti doa sama dukungan sih, salam dukung. Ya, dukungan seperti apa ya? Dukungan moral seperti apa yang guru berikan ke kamu? Guru-guru pasti bakalan bilang kayak udah percaya diri aja. Dengan semua usaha kamu bakalan ada hasilnya nanti. Pembina asrama gimana? Kan Alhamdulillah mendukung. otomatis kan gini kan. Yang jadi permasalahan adalah biasanya kegiatan asrama kan akan banyak yang dikorbankan nih Cahaya. Iya. Ya kan? Karena memang harus persiapan untuk OSN. Ini bukan ajang main-main. Iya. Ya kan? Ajang serius nih, bergengsi gitu kan dan juga membawa nama sekolah gitu. Tapi sementara di sisi lain kegiatan asrama juga ada yang wajib kayak ada muhadharah gitu kan misalnya kan atau ada kajian kitab gitu kan yang memang di asrama rutinan gitu-gitu. Tapi ketika memang ada jadwal yang berbenturan untuk persiapan OSN, bagaimana dengan asrama? Mereka support nggak untuk ngasih izin kelonggaran gitu? Alhamdulillah support. Support sih. Dan semuanya pasti aku selalu bilang, Pak, Bu minta doanya. Terus mereka bilang alhamdulillah ya didoain. Gitu ya. Jadi Iya. nggak jadi masalah ya itu Nggak. semua ya. Bukan berarti ya udah itu resiko kamu Cahaya, kamu harus bisa memaksimalkan keduanya Enggak gitu. sih. Enggak ya. Artinya sekolah juga dan asrama juga memberikan Mendukung. iya dukungan yang support gitu ya, yang memang bermanfaat untuk kamu juga sehingga nggak jadi beban juga gitu. Karena saya tahu kegiatan anak CMS itu luar biasa padat di sini ya. Dari bangun pagi sampai tidur tuh semua ada rutinitasnya sehingga memang harus ada yang dikorbankan dan harus ada konsekuensi di sana gitu kan ya. Pembina asrama alhamdulillah memberikan kebijakan itu ya gitu. Oke, luar biasa Cahaya. Nah, setelah kamu mengikuti banyak rangkaian proses pembelajaran nih kan, menurut kamu persiapan apa yang paling penting selain materi? Guru sih, guru bimbel dari luar. Oh, jadi kamu ikut bimbel juga dari luar ini? Insya Allah karena aku ikut ke provinsi, jadi dari sekolah juga mendukung untuk bimbel di luar. Cuman lagi dicari-cari sama sekolah juga.
Oh ama ini aja, Kak Rizky nih, jago nih biologinya. Apa? Gitu. Udah ada nyari-nyari bimbel Udah. bimbel apa? Bimbel biologi yang khusus untuk OSN ini. Yang pastinya. Ruang guru? Enggak. Yang pastinya kayak udah langsung bukan tatap muka sih. Zoom sih jatuhnya. Zoom. Bukan video. Zoom guru? Enggak ya. Maksain ya itu ya. Oke, kalau boleh tahu cita-cita kamu apa sih, Cahaya? Cita-cita aku dulunya dokter, tapi sekarang udah pindah ke sastra. Taruh lo. Bentar ya. Kita coba mencerna nih teman-teman ya. Dokter. Iya. Biologi tuh Cahaya. Iya. Biologi, dokter ya, biologi Iya. ya. Anatomi tubuh ya kan. Iya. Udah ikut lomba OSN nih Cahaya biologi. Iya. Sastra nih cita-citanya. Gimana sih Cahaya? Gimana sih? Coba boleh dijelasin perubahan ini kok kontradiktif ya gitu ya. Gimana sih Cahaya? Nggak apa-apa sih cita-citanya Cahaya bebas Iya. sebenarnya. Cuman gimana itu? Dulu tuh emang suka banget sama hewan. Jadi kayak dulu dari kecil emang cita-citanya dokter hewan. Cuman pas di kelas 11 ini aku pengen jadi sastra karena ya aku suka nulis cerpen. Kan kamu kan punya potensi di biologi. Ini saya buka kacamata lagi nih. Kamu kan punya potensi di biologi nih. Iya. Artinya cita-cita kamu yang menjadi dokter hewan itu sebetulnya ada nih. Karena kamu alhamdulillah berprestasi ya di bidang biologi gitu. Masih ada kepikiran pengen jadi dokter hewan lagi nggak? Sebenarnya ada. Cuman masih 50-50 sih Kang. Antara jadi dokter sastra. Ya. antara dokter dan sastra maksudnya gitu. Luar biasa sih. Nah, saya jadi bingung nih. Gimana dengan mapping yang udah dibentuk sama sekolah sejauh ini? Kan ada mind mapping ya? Ada. Ada dream mapping kan? Kalian kan dipetakan kan? Ada. Cahaya masuk potensinya ini. Ya. Terus nanti pelajarannya ini gitu kan. Untuk masuk universitasnya ini. Iya. Universitas apa? Dari situ dulu kita mulai. Insya Allah aku pingin banget di Universitas Indonesia, UI. Sama UGM, kalau nggak Undip. Oke, jurusan sastra. Ya. Dan di peminatannya ngambil? Peminatannya sastra. Udah pindah ke sastra lagi. Udah pindah ke sastra lagi. Dulunya kedokteran, cuman sekarang udah pindah ke sastra. Berarti sekarang nggak boleh pindah-pindah lagi nih? Udah, nggak boleh. Karena udah kelas 11 kan kamu ya? Kelas 12. Oh iya. Udah akhir. Oh, kamu tuh sekarang udah kelas 2. Kamu udah 3 tahun di sini ya? Iya dong. Oh, saya merasa kamu tuh masih 2 tahun di sini. Oh, berarti udah sastra nih? Ya. Wow, luar biasa ya. Semoga tercapai cita-citanya Cahaya. Semoga kamu juga bisa berprestasi di bidang biologi juga, ya kan? Gak menutup kemungkinan ya seorang sastrawan ahli biologi kan? Iya. Ya kan kita kan nggak ini kan nggak menutup kemungkinan itu kan kamu membuat cerita tentang anatomi tumbuhan misalnya kan? Iya. Oke, tapi kita balik lagi tentang persiapan kamu di OSN ini nantinya. Bagaimana kalau misalnya kamu lolos di provinsi? Wah, kamu udah ada bayangan belum kira-kira? Sebenarnya ada. Cuman kan untuk kelas 12 ini jadwalnya sangatlah padat. Benar. Apalagi tanpa kita sadari, aku bentar lagi TKA. Teknik kendaraan angin? Bukan. Apa tuh? Tes kemampuan akademik dari pemerintah juga untuk anak akhir. Oke, TKA. Ya. Jadi memang harus bagi-bagi waktunya tuh. Ya, tapi ketika misalnya lolos provinsi otomatis akan sayang, ketika lolos nasional sayang dong untuk nggak diambil. Sebenarnya ngambil bakalan ngambil. Bakal ngambil. Tapi cuman tergantung untuk kita lihat dulu kondisi dari sekolah gimana. Pasti mendukung sih kalau kamu bisa lolos nasional. Ya. Dan insya Allah apa yang menjadi ikhtiar kamu tuh Cahaya ini dari Kang Faldo Wejengan nih ya, asik Wejengan. Apa yang menjadi takdir kamu ke depan nih itu adalah rezeki buat kamu. Jadi kalau misalnya rezekinya adalah takdirnya adalah kamu lolos sampai ke nasional, artinya Allah tahu bahwa kamu mampu untuk membagi waktu ke depannya
antara untuk persiapan TKA dan untuk nanti persiapan di nasional mungkin kalau misalnya kamu lolos rezekinya gitu. Kita doakan yang terbaik untuk Cahaya ya teman-teman ya. Semoga Cahaya bisa lolos dari provinsi untuk tembus di nasional gitu kan dan dapat tiket untuk grand final di Jakarta. Gitu kan sih sistemnya OSN tuh. Iya. Oh iya bener ya, oh bener ya. Iya. Gitu ya. Nanti provinsi insya Allah masih belum tahu dari panitianya itu offline atau online. Tapi kalau offline berarti aku harus ke Bandung, tatap muka dengan semuanya. Wow, itu pressure pasti beda lagi ya daripada Iya. online ya. Karena kan kalau online kan ya kita cuma ada pengawas, laptop ya. ya kan dan ada pengawas di depan. Tapi kan kalau offline kan Semuanya. berkumpul dalam satu ruangan dan itu pressure akan berbeda lagi ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Cahaya dong, luar biasa, Masya Allah. Oke, kalau Kang Valdo boleh minta sedikit pesan untuk adik-adik ini, dan kamu sekarang kelas 12 kan, ada adik-adik kelas 11 dan ada adik kelas 10 dan ada adik-adik yang mau masuk nih. Boleh dikasih sedikit pesan untuk adik-adiknya apa nih? Biar bisa kayak kamu juga, semangat belajarnya. Untuk adik-adik aku yang kelas 10, 11 sama yang mau baru masuk, tetaplah semangat, berjuang, sesuai dengan bakat kalian aja. Jangan ikuti kemauan orang, karena kemauan diri kita sendiri tidak diketahui oleh orang lain. Asik, jadi fokus sama apa yang kita kuasain, apa yang kita sukain, ya. Jangan mikirin kata orang, kamu bagusnya gini, kamu bagusnya gini. Betul. Karena yang tahu diri kita, yang tahu kemampuan kita ya kita. Ya. Gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Cahaya teman-teman. Ya, sekali lagi kita doakan semoga Cahaya bisa sukses. Amin. Ya, persiapannya lancar, di provinsi juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, yang memuaskan di sana dan bisa membawa nama ICMS sampai ke tingkat nasional. Amin. Amin ya Cahaya ya. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih banyak Cahaya sudah ngobrol bareng sama kita. Untuk teman-teman di rumah juga terima kasih banyak sudah nonton podcast ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua, dan buat ayah bunda ya yang lagi cari sekolah yang mendukung minat bakat anak-anak baik di bidang akademik ataupun non akademik, ICMS adalah sekolah yang tepat untuk ekspektasi orang tua terhadap prestasi anandanya. Karena insya Allah di sini kita bisa sangat-sangat mensupport selama itu memang untuk kebaikan prestasi setiap anak-anak kita. Ya, kita percaya bahwa setiap anak itu punya kemampuan terbaik, punya potensi terbaiknya. Tugas kita di sekolah adalah menemukan minat, bakat, dan potensi terbaik tersebut. Sehingga mereka lulus dari sini itu bisa mengantongi prestasi-prestasi terbaik yang bisa mereka bawa ke jenjang berikutnya. Termasuk nanti Cahaya masuk ke Universitas Indonesia, bisa membawa sertifikat-sertifikat perlombaannya ya. Itu bisa jadi modal ya yang cukup untuk nanti Cahaya bisa masuk ke universitas yang diharapkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.